Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara membuat server GTA 5 roleplay ya teman-teman, yaitu server 5M. Oke, tanpa basa-basi, bahan yang pertama kalian butuhkan sebelum kalian membuat server GTA 5 roleplay itu, yang pertama adalah untuk database. Saya memakai HiDSQL. Nah, ini dia ya, HiDSQL. Nah, di bagian ini kalian pilih yang bagian download, terus installer. Nah, di sini kalian, nah ini ya udah muncul ya. Kalian bisa klik ini atau nanti biasanya langsung muncul sendiri ya. Kalau kalian pakai IDM, kalian langsung start download. Saya akan pisahkan dulu foldernya. Nah, yang kedua adalah SAM atau XAMPP untuk menjalankan port ini ya teman-teman, MySQL sama Apache-nya. Nah, kalian tinggal pilih yang terbaru aja ya teman-teman, yang terserah sih. Saya yang atas saja ini versinya, versi PHP-nya. Nah, ini udah saya klik ya, dia tembus di sini. Nah, akan langsung muncul, kalian tinggal pilih download saja. Nah, bahan yang ketiga adalah kalian butuh ini ya teman-teman, kode editor, atau biasanya saya pakai VS Code. Terserah kalian mau pakai Sublime atau Notepad++. Kalau saya pakai VS Code ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal pilih download for Windows ini ya. Karena saya sudah ada, saya tidak akan mendownloadnya. Nah, kita tunggu yang dua ini. Nah, ini ya teman-teman, dua bahannya. Ada tiga tadi, yang satu sudah saya install yaitu VS Code. Nah, kalian pilih yang ini, HiDSQL. Klik dua kali, lalu pilih install for all user. Pilih yes kalau ada notif. Nah, ini centang saja, I accept, terus next, 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 tinggal next, install. Biasa sih kayak install aplikasi kayak umumnya itu. Nah, kalian tinggal gak usah di start dulu, kalian uncheck terus finish. Nah, yang kedua ini SAM-nya ya teman-teman, kalian klik dua kali. Kalau ada notif kalian tinggal yes. Nah, ini kalau ada warning seperti ini kalian bisa oke saja, terus next. Nah, ini kalian bisa pilih ya mau diinstal apa aja. Kalau saya semua ini, tinggal pilih next. Nah, ini pilih lokasinya ya teman-teman. Kalau saya DJ saja, kalian bisa pindah sih bebas. Next, terus next, next. Nah, ini agak lama ya biasanya teman-teman, tergantung komputer kalian. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kalian jangan start dulu, di uncheck terus finish. Nah, selanjutnya kalian bisa start dulu ya ini ya, XAMPP nya. Nah, kalian cari dulu. Nah, di sini kalian run as ya. Nah, kalau ada notif kalian pilih yes. Nah, ini kalian bisa di klik silangnya, pilih yes, terus klik lagi pilih yes. Kalian butuh dua service ini ya teman-teman, Apache dan MySQL nya. Terus kalian bisa start, terus start. Nah, kalian bisa minimize. Nah, untuk kalian yang nggak mau repot pas buka aplikasi SAM-nya ini, nggak perlu run as, kalian harus ini ya, setting dulu. Kalian pilih open file location tadi, terus ini di klik kanan,
open file location. Nah, yang di bagian ini ya teman-teman, kalian bisa klik kanan yang xampp control.exe, klik kanan, terus properties. Di bagian compatibility ini kalian pilih run this program as an administrator, kalian centang saja, terus pilih apply. Nah, kalian bisa oke. Nah, selanjutnya kalian bisa pergi ke website ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal ketik setting up server 5M. Nah, ini dia ya. Klik saja. Kalian pilih yang atas sendiri ini. Nah, di sini kalian pilih yang setting up a server using TXadmin. Nah, di sini saya menggunakan TXadmin ya teman-teman. Nah, kalian bisa ini ya, download server build-nya, klik saja. Nah, kalian bisa pilih yang latest recommended atau yang paling atas. Kalau saya yang paling atas ini saja. Nah, ini mau taruh di mana terserah kalian. Nah, ini kalian bisa open. Nah, ini akan kebuka ya pakai apa, 7-zip. Nah, ini saya akan buat folder sendiri ya teman-teman. Saya bikin tutorial. Nah, kalian bisa masukkan di sini saja. Saya bikin folder lagi ya. Saya bikin aja foldernya. Ini kasih nama fx server. Kalian bisa masukin ini, kontrol terus A, terus seret saja. Akan ke copy, selanjutnya ke websitenya lagi. Ini kalian disuruh run ini ya teman-teman, fxserver.exe. Nah, saya akan buka langsung. Sebelum kalian jalankan ini ya, fxserver.exe, kalian harus nyalain ini dulu. Tiap kalian mau jalanin ini, kalian harus nyalain SAM-nya. Setelah nyala, kalian langsung bisa ini ya, jalankan. Klik 2 kali. Akan muncul terminal, gak usah panik ya teman-teman. Nah, ini kalian pilih allow. Kita tunggu. Nah, akan ke direct di webnya ya teman-teman, localhost ini. Nah, kalian pilih link account. Nah, di sini kan saya belum punya akun untuk membuat servernya ya teman-teman. Nah, saya akan login with Google aja. Langsung pilih ini. Nah, ini sudah terbuat, tinggal pilih create your account. Nah, akan muncul seperti ini, kalian pilih continue. Kita tunggu ini. Nah, di sini kalian masukin Discord ID. Nah, ini nanti saja ya teman-teman. Saya akan bikin password dulu. Ini harus 6 ya teman-teman, 6 sampai 128 digit. Ini bebas kalian. Nah, ini kalian checklist, terus pilih register. Nah, ini bisa kalian save supaya nggak lupa ya. Nah, di sini kalian pilih yang go to the setup page. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman. Kalian bisa pilih next. Ini untuk nama server kalian, nama pendek saja. Saya kasih nama tutorial gitu ya. Pilih next. Nah, ini ada development type. Di sini saya memakai framework ESX ya teman-teman. Nah, saya akan buka dulu GitHub-nya. Nah, ini dia ESX Legacy ya teman-teman. Kalian bisa buka aja. Nah, di sini kalian bukan masuk ke ESX core ini, tapi kalian cari ESX Redshift gitu ya, ada nggak ya? Nah, ini ESX Redshift ini ya teman-teman. Kalian klik saja. Nah, jika di sini kalian sudah memilih Legacy OX, kalian pilih yang Redshift YAML ini, klik saja. Nah, di sini kalian tinggal klik bagian raw ini, klik saja. Nah, ini kalian tinggal copy yang atas ini, copy semua, copy. Nah, pastekan di sini, lalu pilih next. Nah, ini untuk lokasi servernya ya teman-teman. Nah, di sini saya lokasinya tadi udah benar ya teman-teman, di drive G, terus tutorial, tx data, ESX Legacy. Nah, kalian tinggal save, terus go to receive deployer. Nah, ini kalian tinggal pilih next.
Nah, di sini kalian butuh license key ya, teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya kalian pilih KeyMaster ini. Klik saja, open tab. Di checklist. Terus pilih sign in. Nah, di sini saya belum pernah ya, teman-teman. Pilih accept saja. Nah, di sini kan masih kosong nih. Kalian pilih register a new server. Klik saja. Nah, ini nama servernya ya. Ini bebas sih, teman-teman. Saya kalau di sini saya tutorial. Nah, ini IP ya, teman-teman. Ini IP address kalian. Nah, kalian bisa ketikkan IP info gitu aja. Nah, ini kalian buka. Nah, di sini kalian copy IP-nya. Lalu masuk ke yang ini, key tadi. Kalian paste, terus server tipenya ini router home hosted ya. Karena ini masih di lokal. Nah, ini providernya kalian bebas sih. Isikan kalau saya, nah kalian bisa isi terserah sih. Kalau saya isi ini, terus klik I'm not a robot, terus generate. Nah, ini dia teman-teman. Key-nya kalian bisa copy. Terus masuk ke ini tadi ya, step yang nomor 2, input parameter. Kalian tinggal paste key tadi di sini. Terus kalian pilih run receipt. Nah, ini sedang mendeploy atau mendownload beberapa konten di GitHub-nya. Nah, ini untuk bahan-bahan aplikasinya nanti saya taruh di deskripsi video ya, teman-teman. Kalian tinggal buka lewat deskripsi saja. Ini tunggu. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Udah selesai download semua, tinggal pilih next. Nah, di sini kalian bisa cek-cek ya, teman-teman. Nah, ini nama database-nya ya, teman-teman. Ini tadi nggak saya ganti. Jadi ini nama default-nya. Terus ini 5MID-nya. Kalian tinggal save and run server aja. Dengan catatan ini sudah, ini foldernya kan sudah ada nih di komputer kalian, folder servernya. Nah, ini udah ya, teman-teman, tinggal save and run server. Nah, ini running ya, teman-teman. Nah, untuk membuka database servernya, ini tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, kalau ada kayak gini, kalian tinggal restart ini aja. Atau tunggu dulu sih, teman-teman. Ini kan udah kayak gini, tinggal restart aja. Ini saya restart 2 kali ya, teman-teman. Tadi ada ini ya, kayak gini, error-error. Karena baru pertama, run servernya ini maksud saya, baru pertama terus ada tulisan error-error gitu. Nah, ini kalian tinggal buka 5M-nya ya, teman-teman. Kalian masuk ke aplikasi 5M-nya. Ini klik allow. Pilih allow lagi. Pilih allow. Kayaknya ini error kah? Kok lemot banget. Oh, enggak error. Nah, ini udah kebuka ya, teman-teman. Kalian tinggal close. Nah, di sini kalian tinggal F8 aja, connect localhost. Bisa enter. Ini dia yang namanya tutorial. Nah, ini beda versi game build-nya, teman-teman. Kalian pilih OK aja. Nanti itu bisa diganti sih, teman-teman, di servernya. Nah, ini loading screen-nya itu default dari servernya, dari sananya maksud saya, dari pembuat framework-nya ini. Ini juga bisa diganti. Nah, di sini kalian tinggal bikin karakter. Saya bikin karakter Lukas gini ya. Nah, ini
kalian bisa bebas sih. Ini 180 gitu, terus klik create. Nah ini dia ya teman-teman, ini udah bisa diganti-ganti menu-menunya. Ini enter aja lah. Nah ini teman-teman udah kebikin. Nah kalau kalian mau buka inventory, mau cek, kalian tinggal tekan F2 buat cek inventory-nya. Ini dia inventory-nya udah pakai OX ya teman-teman. Nah kalian start ini udah ada ini ya teman-teman, beberapa fiturnya. Kalian bisa edit-edit juga. Nah nanti itu kalian bisa ganti yang HUD yang di kiri itu ya teman-teman, sama yang di kanan atas itu bisa diganti. Saya akan keluar. Untuk keluar kalian bisa quit terus enter. Nah untuk buka database servernya kalian tinggal buka IDSQL ini dengan catatan ini sudah running. Pilih klik 2 kali aja. Nah ini kan masih kosong nih, kalian tinggal new, terus nggak usah dikasih nama lah ya, tinggal open. Nah ini dia ada database server kalian. Di sini di bagian user nih ada user, terus data, ada playernya 1 orang, yaitu punya kita sendiri ya tadi. Nah sekian dari video saya. Nah terima kasih yang sudah menonton video ini. Nanti beberapa link aplikasi yang dibutuhkan saya akan taruh di deskripsi video, kalian tinggal buka aja, tinggal download. Nah terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh untuk kalian yang mau tanya-tanya, kalian bisa join ke Discord ini ya, Discord channel ini. Mau tanya-tanya tentang yang di video saya boleh, tentang tutorial yang mikrotik atau apa ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.